Brand lokal atau IP lokal yang dianggap sukses tuh KPI-nya apa sih, ukurannya apa sih gitu ya? Oke, monggo. Nah, ini saya diajarin banget sama Pak Mohtar sebenarnya dan Robi juga. Mungkin tadi kita ngomonginnya kreatif segala macam, tapi on dealing kreatif belakangan, forecast dulu di depan. Oh, ini bisnis banget nih berarti ya. Jadi on practical and operational level konsep belakangan. Karena udah pada tahu, oh DNA-nya ini, DNA-nya itu bisa dijahit, ya kan? Kalau udah ketemu. Tapi di awal adalah numbers yang dealing, numbers, forecast, etc. Ya kan? Mungkin saya kasih contoh dulu. Ada Dagelan collab sama Haus kan salah satu F&B yang dia dapat investment juga, bikin gerai segala macam. Kita mulai dealingnya dengan forecast. Targetnya yang kita kejar adalah penjualan 1 juta cup dari kolaborasi. Dari 1 juta cup itu kita kasih average harganya 20.000. Berarti di situ ada target senilai 20 M dalam satu kolaborasi. Oke. Ada durasinya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi ada perputarannya di situ 20 M itu untuk satu brand. Terus ke kita dapat royalty. Ya bisa basically bisa 10%, bisa lebih segala macam tergantung dealnya kayak gimana. Itu case pertama. Ini dari balik Mohtar sama Robi. Nah, terus sebagai mentor yang menyiksa muridnya, collab sama satu gampang, padahal udah dikit kayak gitu kan. Collab sama satu gampang. Coba lu collab satu jalan sama 100 brand. Oke, saya terima tantangan. Susah. Di situ kalau kita lihat filmnya Marvel, Disney segala macam, film itu marketing yang jadi revenue. Tapi secara nggak sadar, pas kita mau masuk ke bioskop, ya kan, tiba-tiba kok ada jualan barang nih, produk, ada bazarnya, ada pop up-nya, ya kan, di situ ternyata revenue yang besar. Kemarin kita coba, kita kerjasama sama yang Thailand ini, kerjasama sama Animation International. Animation International ini dia yang megang jualan lisensinya IP di Jepang. Kayak ini misalkan saya pakai Thailand kolaborasi sama Shinchan, terus dia megang IP yang Jepang yang lainnya. Saya kasih case buat yang di sini. Ini kita bisa dapat dealnya itu presentasinya 2 tahun. 2 tahun kita propose, ya kan? Pas pertama kali meeting, emang Indonesia punya IP ya? Aduh mati gitu. Gak bisa ngomong apa-apa karena ya mereka udah top of the top lah, ya kan? Emang semuanya mereka di sana. Ya kita yakinin mereka kayak gini segala macam. Dari presentasinya kita bikin sampai ratusan halaman dalam bahasa Inggris, disuruh diganti pakai bahasa Jepang. Ya itu proses, ya kita butuh grit, butuh keyakinan bahwa gimana caranya Indonesia ini bisa bersanding sama global. Di satu sisi IP global butuh Indonesia buat dapat marketnya. Kayak misalkan Shinchan di Indonesia IP-nya itu udah mungkin angkatan kita yang lalu evergreen. Nah gimana bisa ngidupin lagi si IP-nya biar dikenal? Makanya dia butuh Indonesian company. Pas di awal, ya kan? Pas di awal sama tadi udah dapat segala macam, balik lagi ke forecast. Forecast pertama adalah gimana caranya kita bisa jualan lisensi. Target di awal minimum $200.000. Itu buat lisensinya aja. Berarti kalau kita anggap royaltinya 10%, harus ada penjualan senilai $2 juta. Ya, harus ada penjualan $2 juta. Akhirnya ya udah kita coba dengan tantangan challenge dari Pak Mohtar sama Robi, nggak sampai 100 brand, tapi kita collab sama 30 brand. Pusingnya naudzubillah. Karena kenapa? Beda, collab sama satu-satu itu keren, bagus, ya kan? Tapi kalau kita mau collab sama ratusan brand, infrastructure, guidance, Bible, ya kan, strukturnya itu harus clear. Ya kan, yang kalau biasanya ayo kita collab itu marketing, tapi gimana sih kolaborasi ini jadi industri atau jadi bisnis? That's the challenge. Sistemnya ya itu pusingnya minta ampun ya. Kita mesti mikirin 360 gitu ini itu. Dari target
$200.000 tersebut itu tuh berarti buat di Desember kali ya, sekitar Desember. Kayaknya udah tembus. Sekarang udah lebih lagi. Tembus di event pertama aja. Sementara kita punya 5 event. Oh wow, luar biasa. Applause sekali dong, menarik dong, luar biasa. Applause yang luar biasa. Ya, jadi kita mesti mikirin 360, kita bikinin eventnya, pop-up-nya, online-nya kerjasama sama marketplace, connect sama brandnya. Jadi ini kerjasama sama banyak pihak dari brand, dari Jepangnya, yang lokalnya juga. Ya kan, itu kita nge-push bareng-bareng supaya ini works. Yang kedua, pop-up kedua ini di event kita sendiri di Jakarta Sneakers Day. Kita terus lanjut nanti di Solo, ya kan? Lanjut di Solo itu sampai Lebaran. Habis itu ke Surabaya, habis itu lanjut ke Bekasi terakhir, ya kan? Itu kita berjalan dan dari campaign ini, ya itu tadi ada angka-angka. Sebenarnya ya namanya manusia kadang nggak puas juga ya Pak ya, angkanya mesti berapa segala macam. Cuman kita selalu nge-set di KPI dan forecast buat set expectation. Itu mungkin ya kita bisa anggap itu jadi kesuksesan di kita sendiri achieve dari targetnya. Itu sih Pak. Oke, jadi konkret Pak, KPI-nya numbers. Dan dalam ini mereka memilih penjualan ya. Jadi jelas Pak. Jadi yang dianggap sukses itu di awal dari set up. Jadi terutama dengan angka tadi ya. Jadi nggak ada blur atau target yang samar. Jadi menjawab tanya Bapak tadi ya.